Kevin De Bruyne, maestro lini tengah Manchester City, telah memutuskan untuk mengakhiri masa baktinya di Etihad Stadium. Kontraknya akan habis pada tahun 2025 dan sang pemain memilih untuk tidak memperpanjangnya. Keputusan ini tentu meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan City. Dalam hampir satu dekade terakhir, De Bruyne adalah otak dari permainan menyerang The Citizens. Umpan terobosan akurat, visi luar biasa, dan kemampuannya menentukan tempo permainan menjadikannya salah satu gelandang terbaik dunia. Pep Guardiola dan jajaran manajemen tak tinggal diam. Mereka sadar mencari pengganti De Bruyne bukanlah tugas mudah. Dibutuhkan pemain yang bukan hanya bertalenta, tetapi juga mampu beradaptasi dengan gaya bermain intens dan kompleks ala Guardiola. Sejumlah nama pun mulai mencuat sebagai kandidat kuat pengganti sang jenderal lapangan. Dan berikut adalah 5 calon yang dinilai paling potensial untuk mengisi sepatu besar Kevin De Bruyne. Xavi Simons. Xavi Simons adalah nama yang sudah mencuri perhatian sejak usia belia. Setelah berkembang di Akademi Barcelona dan sempat kembali ke PSG, Simons kini bersinar bersama dengan RB Leipzig di bawah asuhan Marco Rose. Pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan kualitas luar biasa sebagai gelandang serang yang fleksibel. Kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik itu sebagai playmaker, winger, bahkan second striker, membuatnya sangat cocok untuk sistem City yang fluid dan dramatis. Ia punya kreativitas tinggi, kemampuan dribble mumpuni, dan naluri menyerang yang tajam. Musim ini, Simons mencatatkan kontribusi gol yang signifikan di Bundesliga dan Liga Champions. Namun, ada satu batu sandungan, yaitu harga. PSG yang meminjamkannya ke RB Leipzig mematok harga mendekati 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Negosiasi transfer bisa menjadi rumit karena PSG ingin mempertahankan talenta besar ini. Tapi, jika City serius, Simons bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Florian Wirtz. Jika ada pemain muda yang gaya mainnya paling mirip dengan De Bruyne, maka Florian Wirtz adalah jawabannya. Pemain berusia 20 tahun ini adalah motor kebangkitan Bayer Leverkusen di bawah Xabi Alonso. Ia bukan hanya kreatif, tetapi juga tenang, cerdas, dan sangat presisi dalam pengambilan keputusan. Florian Wirtz memiliki kemampuan membaca ruang yang luar biasa. Ia tahu betul kapan harus menusuk ke kotak penalti, kapan harus menahan bola, dan kapan harus mengirimkan umpan tajam yang memecah pertahanan lawan. Dengan 10 lebih assist musim ini di semua kompetisi, Wirtz telah menunjukkan bahwa ia bukan sekedar wonderkid, tetapi telah benar-benar siap untuk level tertinggi. Guardiola yang menyukai pemain dengan IQ sepak bola tinggi, diyakini sangat mengagumi Wirtz. Masalahnya, harga pemain ini mencapai 120 juta euro atau sekitar 2,04 triliun rupiah. Sebuah investasi besar, tapi mungkin satu-satunya cara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan De Bruyne dengan kualitas yang sepadan. Fermin Lopez. Nama Fermin Lopez memang belum sepopuler Simons ataupun Wirtz, akan tetapi bagi para pengamat sepak bola, potensinya sangatlah menjanjikan. Gelandang muda Barcelona ini dikenal sebagai pemain yang penuh energi, agresif, dan memiliki kreativitas alami khas La Masia. Di musim ini, meskipun belum menjadi starter utama, Fermin beberapa kali tampil menonjol saat diberi kesempatan. Ia memiliki daya jelajah yang tinggi, kemampuan duel yang baik, dan tak takut mengambil resiko dengan tusukan-tusukan ke area berbahaya. Dalam beberapa laga penting, Fermin justru tampil lebih berani dari pemain senior. Guardiola, sebagai mantan arsitek Barcelona, tentu memahami betul potensi dari pemain-pemain akademi Katalan. Jika Fermin diboyong ke Manchester, Guardiola punya kapasitas untuk mengembangkan bakatnya menjadi bintang besar, seperti yang ia lakukan pada Phil Foden. Nicolo Barella. Jika Manchester City menginginkan petinggi yang lebih matang dan terbukti di panggung besar, maka Nicolo Barella adalah opsi paling realistis. Gelandang berusia 27 tahun ini adalah tulang punggung lini tengah Inter Milan dan timnas Italia. Ia dikenal dengan stamina luar biasa, semangat juang yang tinggi, dan visi bermain yang matang. Barella adalah tipikal gelandang yang bisa melakukan segalanya, memotong serangan lawan, mengatur tempo permainan, memberi umpan panjang akurat, hingga mencetak gol. Dalam sistem Pep, ia bisa memainkan peran ganda sebagai penghubung antar lini sekaligus breaker saat tim kehilangan bola. Namun, mendatangkan Barella bukanlah perkara mudah. Inter Milan tak akan melepasnya dengan harga murah dan sang pemain sendiri cukup loyal terhadap klubnya. Tapi, jika ada satu manajer yang bisa membujuknya untuk hijrah ke Premier League, maka itu adalah Pep Guardiola. Tijani Reinders.
Nama Tijani Reinders mungkin belum sepopuler nama-nama sebelumnya, namun kontribusinya untuk AC Milan musim ini sangatlah krusial. Gelandang berusia 25 tahun itu adalah sosok pengatur ritme permainan yang jarang disorot. Ia bukan pemain flashy, tetapi juga efisien dan cerdas secara taktik. Reinders memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Ia tahu betul bagaimana mengisi ruang kosong, mendukung serangan dari lini kedua, dan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Dalam banyak laga Milan musim ini, peran Reinders menjadi kunci meski tak selalu mencetak gol ataupun assist. Harga Reinders juga jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan nama-nama lainnya. Dengan dana sekitar 40 sampai dengan 50 juta euro atau setara dengan 680 sampai dengan 850 miliar rupiah, City bisa mendapatkan gelandang yang siap bermain di level tertinggi dan memberikan kestabilan di lini tengah. Ia mungkin bukan pengganti sepaket untuk De Bruyne, tetapi bisa menjadi fondasi kuat untuk fase transisi pasca kepergian sang legenda. Menggantikan Kevin De Bruyne adalah tugas yang nyaris mustahil. Ia adalah seorang pemain yang hanya lahir sekali dalam satu generasi. Namun, dengan scouting yang cermat dan keberanian mengambil keputusan, Manchester City bisa membuka era baru dengan pemain muda bertalenta. Entah itu Xavi Simons, Florian Wirtz, Fermin Lopez, Barella ataupun Reinders, masing-masing membawa karakter unik yang bisa memperkaya gaya bermain City. Satu hal yang pasti, selama Pep Guardiola masih ada di pinggir lapangan, Etihad Stadium tak akan kekurangan sihir di lini tengah. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan terpilih menjadi pewaris tahta sang raja?